Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa baru SMK Karya Mandiri Nusa Ungu yang berbahagia. Pada hari ini kita sedang ada kegiatan sekolah. Ini merupakan kegiatan rutin bagi siswa yang pertama kali baru masuk, yaitu tentang MPLS. Nah, untuk tema yang akan saya bawakan nanti itu tentang wawasan Wiyata Mandala. Sebelumnya, perkenalkan bahwa nama saya adalah Sigit Purnomo. Alamat saya di Karangtawang, dan mungkin dari anak sekalian sudah banyak yang mengenal saya. Nah, kita akan memulai saja bahwa tema ini tentang wawasan Wiyata Mandala ini diharapkan bahwa anak sekalian itu bisa mengenal kehidupan lingkungan sekolah kita yang barangkali menurut kalian tentu masih baru kayak gitu, karena kalian baru pertama kali ini untuk masuk di dunia pendidikan menengah yang tadinya kalian itu masih SMP dan mungkin sudah sering lewat di wilayah sini. Maka ini adalah SMK Karya Mandiri Nusa Ungu, dan insya Allah nanti jika pandemi ini sudah berakhir, kalian akan bisa bersama-sama kami, kita akan membangun kehidupan sekolah yang insya Allah tujuan kita adalah dalam rangka menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak sekalian, bahwa yang dimaksud dengan wawasan Wiyata Mandala itu adalah bagaimana kita mengenal lebih jauh, mengerti, memahami pandangan hidup pandangan hidup kita itu tentang sekolah khususnya terhadap lingkungan sekolah. Jadi prosesnya untuk siswa itu untuk memiliki wawasan Wiyata Mandala itu paling tidak kita punya 3 tahap. Yang pertama adalah mengetahui dulu. Mengetahui. Tentu kalian sudah mengetahui SMK kita ini mungkin dengan mata kepala sendiri datang sini, sering lewat, atau bisa juga dari orang tua, dari teman, dari rekan, dari tetangga. Tahu dulu, sudah tahu. Dan kalau tidak tahu, nggak mungkin akan masuk sini, kan gitu. Logikanya gitu. Jadi mengetahui ini juga tahapan awal untuk melangkah ke jenjang selanjutnya. Bahwa kalau sudah masuk ke sekolah, artinya kita harus tahu tentang sekolah itu sendiri. Dilihat dari secara fisiknya, oh seperti ini, oh tempatnya di sini, oh perpustakaan di sini, oh ini laboratoriumnya di sini, bengkelnya di sini, posisinya di sebelah sini dan sebagainya. Nah, kalian itu harus tahu. Jadi kalau sekarang mungkin karena masih online dan belum berangkat ke sekolah, nanti begitu masuk ke sekolah, mungkin daftar ulang atau yang lain, kalian bisa jalan-jalan dulu, nggak apa-apa, jalan-jalan, survei sekolahan, karena memang sekolah itu sekolah kita. Jadi memang kamu harus tahu tentang posisi toiletnya di mana, sehingga nanti kalian tidak salah masuk kayak gitu. Masjidnya di mana, tempat wudhunya di mana, kamu harus tahu, karena ini wawasan tentang kesekolahan ya. Jadi nggak mungkin kamu akan melangkah ke tahap selanjutnya kalau tahap pertama saja ini kalian nggak tahu. Guru-gurunya nanti kamu juga harus tahu, harus bisa membedakan guru, ada guru perempuan, guru laki-laki. Terus nanti kalau sudah mengetahui oh dia, maka langkah selanjutnya adalah kita ke mengetahui terus mengenal. Nah,
Kalau misalnya kita mengetahui yang fisik-fisik dulu nih, misalnya perpustakaan. Oh, perpustakaan ada di sini. Tahu nih, tahu. Maka kamu harus mengenal juga siapa yang ada di dalamnya. Harus tahu namanya siapa. Kalau nggak ngerti, tanyalah. Kamu kan udah kelas 10. Jadi harus tahu namanya siapa. Ada berapa orang di sini. Terus buku-bukunya, oh banyak di sini, lengkap. Nah, terus untuk apa ini buku-buku? Nah, kamu harus mengenal itu. Posisinya di mana? Ketika saya pinjam buku tentang pengetahuan umum ada di mana? Tentang matematika ada di mana? Kamu harus tahu itu. Fungsi perpustakaan sendiri apa? Nah, kamu harus tahu seperti itu. Nah, termasuk nanti posisi tentang lab misalnya. Kalau kalian jurusan TKJ, jurusan akuntansi, jurusan TKR, masing-masing punya lab atau punya bengkel. Kamu harus mengenal. Dan nanti kita pun ketika di sekolah kita itu sudah membudayakan dengan istilah ada rikes, kemudian ada resik, ya, kemudian ada rajin, ada rapi, ada rawat, dan seterusnya. Itu kalian nanti akan lebih detail lagi untuk lebih dalam. Oh, ternyata seperti ini SMK itu membudayakan dengan 5R tadi yang saya sebutkan. Oh, kenal dulu program-program sekolah. Apa sih maksudnya? Ini ada tulisan di sekolah ini ada tulisan pintar bersama Daihatsu. Apa sih maksudnya? Nah, kalian tanya aja sama teman-teman, tanya sama gurunya, sama orang-orang yang ada di bengkel. Itu kalian jangan ragu-ragu. Tanya, karena apa? Memang siswa di SMK Karya Mandiri ini memang di samping tahu tadi, ya harus kenal, harus mengenal gitu. Nah, mengenal lingkungan sekolah, ya, di samping tadi secara fisik ke bangunan, kalian juga harus ke guru. Misalnya, oh ini Pak Sigit, oh ini orang Karangtawang, nanti ada Pak Tommy, oh itu ada orang Gunung Wetan, ya, bukan Gunung Lor, bukan Gunung Kidul, Gunung Wetan. Oh ini lagi ada Pak Sam, oh nama kepala sekolahnya apa. Jangan sampai kamu sudah 3 tahun nama kepala sekolah nggak tahu, nah kan aneh, ya. Jadi harus tahu semuanya, ya, pelan-pelan sambil jalan kamu harus tahu, harus mengenal, ya. Syukur mengenal lebih dalam arti kepribadiannya. Oh, guru ini kalau ngajar ini lemah lembut, kalau ini agak galak. Nah, itu harus kita bisa menyesuaikan diri. Jadi mengenal. Nah, ada juga mungkin mengenal guru. Oh, ini kalau dalam istilah saya di rumah sekolah itu ada istilah guru killer. Oh, ini killer ini, matematika ini, sangar ini misalnya gitu. Insya Allah sih enggak ada yang killer, ya, kalau di SMK kita itu semuanya insya Allah baik-baik saja. Nah, kalau kita sudah mengenal, tadi yang pertama adalah mengetahui, yang kedua adalah mengenal, yang ketiga mencintai dong, ya. Mencintai sekolahan, mencintai apa yang dipunya sekolahan, mencintai kegiatan-kegiatan sekolah. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk menjaga, untuk membangun rasa bangun kebaikan-kebaikan yang bisa kita perbuat. Kalau misalnya kita punya toilet, kalau sudah tadi udah mengetahui posisinya di mana, mengetahui apa saja yang ada di sana, terus mengenal, dalam arti mengenal itu ya fungsi toilet itu ya untuk dibersihkan nantinya setelah kita pakai, kita bersihkan, selalu rapi, kita terapkan itu. Nah, kemudian yang namanya mencintai berarti ya merawat, menjaga. Oh, ini punya kita, jadi rasa memiliki itu ada. Nah, itu dibangun berdasarkan tahap-tahap tadi yang saya sampaikan. Kalau nggak melalui tahap 1 dan 2, bagaimana mungkin kita mencapai tahap yang ketiga, yaitu tentang mencintai? Nggak bisa gitu. Nah, kemudian sekarang gimana kalau peran siswa itu sendiri gimana? Kalau peran siswa terhadap sekolah atau bagaimana membangun Wiyata Mandala ini, berarti ya bagaimana nih? Misalnya
kita prosesnya itu bisa satu, misalnya terhadap teman. Nah, terhadap teman, kau punya teman-teman baru nih. Kalau sekarang mungkin belum mengenal begitu banyak teman-teman kalian karena ini masih online, masih daring. Tapi kalau sudah mulai masuk, mungkin kamu akan mulai mengetahui, oh itu temanku ternyata itu sekelas. Jangan sampai kita nggak ngerti namanya teman sekelas. Sangat maunya ya konyol gitu lah ya, masa sama teman kelasnya sendiri nggak tahu, itu kan. Terus sama kayak tadi tuh, harus mengetahui, harus mengenal, harus mencintai dalam arti sesama siswa ya, nggak boleh untuk saling menyakiti dan sebagainya. Itu misalnya terhadap teman. Kalau misalnya minjem sesuatu ya sama teman ya dikembalikan gitu. Berbuat baik sama teman sendiri, apalagi sama satu jurusan, apalagi satu kelas, lebih mengkerucut lagi kayak gitu. Ada ikatan batin di sana. Nah, ini yang kita bangun. Nah, kemudian proses yang pertama, yang kedua terhadap guru misalnya, terhadap guru, karyawan, atau semua yang ada di situ yang turut andil lah dalam proses pendidikan, proses belajar mengajar kalian. Bagaimana perilaku kita? Ya harus menghormati, harus mematuhi. Kemudian kalau ada tugas-tugas yang diharuskan untuk dikerjakan, ya harus dikerjakan dengan baik kayak gitu. Itu terhadap guru. Kalau ada tugas PR sebagai ya kerjakan. Kalau harus dikumpulkan hari sekarang, hari besok, ya harus ikuti. Itu lebih baik. Jangan suka ngemplang kayak gitu istilahnya. Nah, ini orang yang punya wawasan Wiyata Mandala itu seperti itu. Ya, tidak ada istilah double, tidak ada istilah keset, malas dan sebagainya. Itu nggak bagus, dan itu tidak memiliki wawasan Wiyata Mandala. Nah, kemudian secara lebih besar lagi, global lagi, itu terhadap sekolah. Bagaimana nih? Nah, kalau tadi proses untuk membangun Wiyata Mandala itu adalah dengan menghormati teman, kemudian juga menghormati guru, bagaimana kita menjadi suatu lingkungan sosial yang baik di lingkungan sekolah. Nah, terhadap sekolah sendiri bagaimana? Yang satu, bisa menjaga nama baik sekolah. Kemudian mencintai tadi itu, mencintai sekolahan. Mencintai sekolahan dalam arti adalah ikut memiliki. Kalau zaman dulu ada orang suka coret-coret sekolahan, teman-teman sekolahan, karena kita punya rasa miliki, ya nggak akan coret-coret, punya sendiri. Toilet masih bersih, resik gitu. Terus juga kalau kita habis buang air kecil misalnya, ya kita siram dengan sampai hilang baunya. Nah, ini orang-orang yang membangun kawasan Wiyata Mandala gitu kan. Nah, anakku sekalian yang saya sayangi, bahwa kemudian terhadap sekolah ini apa yang harus kita lakukan? Ya paling tidak kalian belajar lah. Memang tugas siswa itu untuk belajar dengan baik. Nah, sekarang daring, ya ikuti petunjuk dari guru-guru kalian, tugas-tugas kalian dengan baik. Nah, kegiatan-kegiatan sekolah yang meliputi misalnya tentang kayak pramuka, kemudian ada ekstrakurikuler yang lain, ikuti yang sesuai dengan hasrat kalian, semangat kalian di mana, senangnya apa. Saya punya cita-cita apa? Saya punya cita-cita pengen jadi tentara, ikuti berarti PDE misalnya, gabung di PDE. Saya ingin orang yang berjiwa sosial, membangun jiwa sosial saya, ikuti kepramukaan. Meskipun di sini adalah untuk kelas 10 ini adalah semuanya wajib, ya, wajib mengikuti kegiatan ini, karena memang tujuan kita dalam bersekolah ini juga di samping membangun pribadi ya sebagai makhluk individual, juga membangun kita sebagai makhluk sosial, adalah membangun dimensi sosial agar kita punya jiwa sosial. Nah, ini penting. Berorganisasi, ikutlah nanti ke gabung di OSIS atau di apa saja yang ada di sekolahan kita. Ini untuk apa? Untuk membangun pribadi kalian. Banyak orang sukses itu lahir dari
organisasi. Makanya jangan ragu untuk tetap semangat mengikuti prosesnya. Kita akan bersama-sama ya dalam proses belajar ini untuk membangun ya jiwa wawasan Wiyata Mandala di sini. Nah, anak sekalian, nah di akhir pembahasan ini saya ingin mengajukan 3 pertanyaan ini. Pertanyaan. Sejak kalian mendengarkan dari awal hingga akhir, pertanyaan pertama adalah, wawasan Wiyata Mandala ini menurut kalian itu penting apa enggak? Jika itu penting, apa alasan kalian? Apa alasan kalian? Wawasan Wiyata Mandala ini penting. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua adalah, sebagai pribadi yang punya wawasan Wiyata Mandala, tadi di awal saya sempat menyebutkan bahwa kita harus menjaga nama baik sekolah. Kita harus menjaga nama baik sekolah. Dan kita juga harus turut serta untuk mengembangkan sekolah. Misalnya ada teman-teman yang masih tamat SMP, untuk suruh gabung ke sini, ayo gabung bersama aku. Ini sekolahan kita punya sekolah yang sudah cukup bagus, punya BKK, bursa kerja. Jadi kalau tamat itu bisa disalurkan melalui PKK. Jadi SMK Karya Mandiri itu tidak selesai pada tamat, tetapi sampai pada kerja. Kalian harus tetap semangat, harus tetap optimis bahwa kita akan sampai kepada titik kerja kemudian menghasilkan. Jadi maka pertanyaan yang kedua adalah, mengapa kita harus ikut mengembangkan sekolah SMK Karya Mandiri? Mengapa kita harus ikut serta mengembangkan SMK Karya Mandiri? Dan bagaimana langkah-langkah kalian? Langkah-langkah kalian yang sederhana itu seperti apa? Kemudian yang terakhir, yang ketiga, agar kalian memiliki wawasan Wiyata Mandala, kira-kira tahapan apa saja yang harus dilaksanakan atau dikerjakan? Saya kira itu saja anakku sekalian. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi nanti di kegiatan yang lain atau di tema yang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.